Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi واستنى بسنته إلى يوم الدين فاللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Pertama-tama segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya yang beriman, kepada sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertafakuh fiddin, talabul ilmi, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan belajar, menimba ilmu. Dan selalu kita sampaikan bahwa para ulama menyebutkan ibadah talabul ilmi ini adalah sebaik-baiknya ibadah yang dengannya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah ini, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, iman yang bermanfaat, dan memberikan kepada kita amal dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan keistiqomahan untuk senantiasa bisa berjalan di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahumma amin. Kita masih pada pembahasan tentang rukun iman, syarah penjelasan rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang beriman mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya sudah kita bahas bahwa Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala, yang bukunya menjadi buku kajian kita di tema rukun iman yang 6 ini, beliau menyebutkan bahwa ada 7 poin yang dengannya barulah kita disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang pertama sampai poin yang keempat sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di mana poin yang pertama beliau menegaskan bahwa cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah mengesahkan Allah pada segala perbuatan-perbuatannya. Saat Allah menyebutkan bahwa di antara perbuatan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, seperti menghidupkan, seperti mewafatkan, seperti yang memberikan rizki, yang melapangkan rizki, yang mentakar rizki, menurunkan hujan, kemudian yang memuliakan dan yang menghinakan, kemudian yang memberikan keselamatan, yang memberikan rasa aman. Itu semua harus kita esahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang melakukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka faidah dari kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di perbuatan-perbuatannya atau tauhid rububiyah adalah mendapatkan rasa tenang bahwa rizki kita yang menentukan itu adalah Allah. Yang mematikan kita, menghidupkan kita, memuliakan kita, menghinakan kita, itu adalah Allah, bukan siapa-siapa. Dan yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat kepada kita sebagai ujian, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW menyebutnya, jika seluruh manusia dan jin bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu atau memberikan manfaat kepadamu, maka tidak akan bisa kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu.
Sehingga hal itu membuat kita tenang, membuat kita tentram, dan membuat kita optimis. Karena sekalipun kita mendapatkan ujian, tetap yang memberikannya itu adalah Allah yang sifatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di perbuatan-perbuatannya. Kemudian berikutnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal ibadah. Itu yang kedua, atau yang biasa disebut dengan tauhid uluhiyah. Begitulah kita cara beriman kepada Allah, yaitu memberikan seluruh ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti salat, saum, zakat, baca Quran, haji, umrah, dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis Nabi, itu hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara nilai atau faidah yang bisa kita ambil dari pendidikan tauhid uluhiyah adalah membebaskan diri kita dari perbudakan manusia. Membuat kita menjadi merdeka. Tidak diperbudak oleh manusia. Itu yang diucapkan oleh siapa? Oleh Rib'i bin Amir saat ditanya oleh Rustum, panglima perangnya Persia. Rib'i dengan tegas mengatakan, kami ini datang linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami ini datang, syariat Islam ini datang untuk membebaskan kalian yang tadinya menyembah manusia, tunduk patuhnya kepada manusia sehingga tidak merdeka kalian itu. Menjadi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang syariatnya penuh dengan keadilan. Itu kata Rib'i bin Amir. Sehingga di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari tauhid uluhiyah, memastikan bahwa seluruh ibadah hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, itu akan membuat diri kita menjadi insan yang merdeka. Bukan budaknya manusia dan seterusnya, bukan budaknya jabatan, bukan budaknya dunia dan seterusnya. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham. Merugilah hambanya dinar, merugilah hambanya dirham, perak emas, rugi. Sehingga dengan tauhid uluhiyah akan menyelamatkan kita dari kerugian dan menyelamatkan kita dari perbudakan yang diperbudak oleh manusia-manusia yang zalim. Kemudian cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berikutnya yang sudah kita bahas adalah tauhid asma wa sifat. Kita mengimani dan hanya memberikan nama-nama dan sifat-sifat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Saat Allah berfirman bahwasanya Allah namanya adalah Al-Alim yang maha mengetahui, maka artinya kita hanya berikan sifat itu, nama itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tidak ada akhirnya di antara kita yang memiliki nama atau sifat maha mengetahui. Tidak ada. Kemudian Ar-Rahim yang maha penyayang, itu hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara potretnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kasih sayang Allah mah itu lebih besar dari kasih sayang Allah pada hambanya, itu lebih besar dari kasih sayangnya seorang ibu ke anaknya yang masih bayi. Bahkan kasih sayang Allah kepada hambanya itu melebihi dari kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Sehingga di antara keutamaan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari tauhid asma wa sifat, kita menjadi tenang. Kita menjadi bergantung hanya kepada Allah. Kita menjadi tidak takut hidup di dunia ini karena kita memiliki Allah yang namanya ini dan sifatnya ini dan itu dan seterusnya. Sehingga itu cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diajarkan kemarin poin yang keempat tentang bagaimana mengimani Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifatnya. Itu sudah kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang tema poin yang kelima dalam kitab ini. Masih membahas bagaimana sih cara kita bisa beriman kepada Allah, rukun iman yang pertama, dengan baik dan benar. Poin 4,
4 poin sebelumnya sudah kita bahas dan sekarang masuk pada poin yang kelima. Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala berkata, poin yang kelima adalah ibadah terbagi menjadi 4 macam. Ibadah terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada ibadah badaniyah. Ibadah tubuh kita nih, anggota tubuh kita wajib melakukan ibadah. Anggota tubuh kita wajib digerakkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam hadis di Arba'in yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab hadis Arba'in, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian kita itu wajib disedekah, wajib bersedekah. Setiap persendian kita nih itu wajib disedekahkan. Gimana ceritanya? Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai pengganti itu semua, lakukanlah salat duha 2 rakaat. Sebagai pengganti itu semua. Ibadah badannya. Kemudian ada ibadah qauliyah. Ada ibadah ucapan lisan. Kemudian ada ibadah maliyah. Ibadah harta. Kemudian juga setelah itu ada ibadah qalbiyah. Ibadah hati. Apa sih maksud dari matan ini? Apa sih maksud dari pembahasan ini? Penulis menginginkan agar kita ini mengetahui bahwa seluruh anggota tubuh kita dan apa saja yang Allah berikan kepada kita sebagai barang titipan, itu semua harus kita keluarkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah agar kita mengetahui bahwa kehidupan kita ini bukan kehidupan yang begitu saja hidup, tumbuh, kemudian wafat. Bukan. Ada tema ibadah yang harus kita berikan kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nyawa, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hidup. Dan di antara kenikmatan yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, setelahnya nikmat menimba ilmu. Yang harus kita ketahui juga bahwa hidup kita ini, jadi tadi kan ada ibadah badaniyah, tubuh kita harus ada ibadahnya kepada Allah. Kemudian lisan kita harus ada ibadahnya kepada Allah. Kemudian saat Allah berikan harta, dan harta itu bukan uang saja. Pasangan harta, keluarga harta, anak soleh harta. Bisanya kita menimba ilmu harta. Memiliki hafalan itu harta. Kesehatan itu harta. Dan harta yang termahal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus dikeluarkan ibadahnya kepada Allah. Kemudian hewan ternak harta harus dikeluarkan ibadahnya kepada Allah, yaitu zakat. Ladang pertanian harta harus dikeluarkan ibadahnya kepada Allah jika telah mencapai nisab. Dan seterusnya. Barang dagangan kita harta, ada zakat yang harus dikeluarkan kepada Allah dalam bentuk ibadah maliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati kita pun ada ibadahnya yang harus diberikan kepada Allah. Tidak boleh salah mencintai seorang. Tidak boleh berharapnya hanya kepada makhluk. Tidak boleh takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sehingga temanya adalah bahwa seluruh kehidupan kita ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Itu yang diinginkan pada poin ini. Bagaimana sih kita bisa beriman dengan Allah? Rukun iman yang pertama. Bagaimana caranya kita beriman kepada Allah dengan iman yang benar? Memahami tema ini. Bahwa seluruh kehidupan kita ini harus dipastikan benar-benar dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan, Pak. Bahkan dalam hadis tadi disebutkan, sampai setiap pergelangan kita ini, itu harus bersedekah. Gimana ceritanya? Pergelangan kita, sendi-sendi kita harus dikeluarkan sodakohnya. Harus dikeluarkan sodakohnya. Gimana ceritanya? Itu sebagai bukti bahwa semua yang Allah ciptakan itu, semuanya harus beribadah kepada
pada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah berfirman kepada langit dan bumi semuanya suruh datang kepada Allah dalam rangka sujud, takut, berdoa dan seterusnya. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa semua yang ada di langit dan bumi ini semua bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian itu tidak mengerti cara tasbihnya mereka semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bertasbih, semua beribadah kepada Allah. Gitu. Bahkan dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah memperlihatkan pada diriku bahwa di langit dan di bumi sudah tidak ada lagi tempat barang sejengkal kecuali di dalamnya ada malaikat yang sujud kepada Allah. Ada malaikat yang ruku kepada Allah. Ada malaikat yang hanya bertasbih kepada Allah. Semuanya melakukan ibadah. Kemudian Allah dalam Al-Qur'annya dalam surat Al-Hadid ayat ke-20 Allah menyebutkan tentang potret kehidupan yang salah. Potret kehidupan yang salah tapi itu justru yang paling banyak dilakukan oleh Bani Adam, manusia hamba Allah. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 20 ini menyebutkan potret kehidupan yang seperti ini itu salah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ini potret kehidupan yang salah. Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim, ketahuilah kehidupan itu hanyalah seperti ini saja. Dan itu potret kehidupan yang salah. Dan justru yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Apa itu potret kehidupan yang salah? La'ibun. Hanya digunakan untuk bermain. Walahwun. Hanya untuk digunakan bersenang-senang. Hanya bermain. Hanya bersenang-senang saja. Wazinatun. Dan hanya menumpuk perhiasan saja. Watafakhurun bainakum. Dan diisi hanya untuk membangga-bangga antar sama kalian. Oh saya lebih banyak, oh saya lebih bisa, oh saya lebih ini dan seterusnya. Tafakhur. Saling membangga-banggakan diri. Saya sudah punya ini. Oh dia mas, dia belum punya ini, maka kita harus beli ini mas. Kita beli itu dan seterusnya. Jadi fokusnya hanya untuk membangga-banggakan. Biar orang tahu kita punya ini, kita punya itu, kita punya ini, kita punya itu. Kebanyakan manusia mengisi kehidupannya dengan cara apa? Bermain, berleha-leha, lalai. Gitu. Tiba-tiba waktu habis, waktu sholat terlewatkan. Bermain asik sangat luar biasa, canda tawa dan seterusnya. Tidak masalah. Tapi saat ibadahnya menjadi terlewat, itu yang justru akhirnya menjadi masalah. Isinya hanya bersenang-senang saja. Isinya hanya permainan-permainan saja. Isinya hanya menghiasi diri saja. Hanya menghiasi rumah saja. Menghiasi kendaraan saja. Menghiasi apa lagi? Menghiasi pakaiannya saja. Menghiasi ini dan itu saja. Dalam di tema ini Pak, sedikit belok nih. Kisah putranya Umar bin Abdul Aziz. Itu kan putranya Umar bin Abdul Aziz. Itu bahasa kitanya ini mungkin pesantren gitu. Karena saat itu putranya Umar bin Abdul Aziz itu tidak ikut bersama beliau. Tinggal di kota Madinah agar belajar dengan pamannya yaitu Ibnu Umar. Abdullah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Singkat cerita, putranya Umar bin Abdul Aziz itu diperhatikan sama gurunya sering terlambat dalam sholat berjamaah. Ternyata saat dilihat sibuk anak laki-lakinya ini dengan cermin dan sisirnya dan minyak tanconya, bahasa kita sekarang. Sisir gitu. Sampai akhirnya berita itu disampaikan oleh sang guru. Wahai Amirul Mukminin, putramu telat sholat karena sibuk menyisir. Enggak tanggung-tanggung Pak. Berterima kasih kepada sang guru.
Bukan malah dicela, ya biarinlah anak menteri kan. Ya biarin anak presiden, ya, saya pemimpin gitu. Enggak seperti itu. Langsung dikirim orang dengan membawa alat cukur, langsung. Aku berbarengan dengan ini, aku mengutus orang yang untuk membotakin rambutnya itu biar dia tidak lagi telat dalam sholatnya. Langsung Pak orang tua langsung kirim action, diutus cukur rambut untuk mencukur rambut anaknya biar lagi tidak sibuk. Oke, sisir dan seterusnya agar tidak lagi nggak ada alasan untuk telat dari sholat berjamaah. Lihat itu seperti apa. Nah kata Allah Subhanahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum. Kalian membangga-banggakan diri. Sibuk saja bagaimana apa yang pengen kita banggakan diri kita nih kepada orang-orang. Apalagi nih Mas, biar kita lebih bangga, biar kita bisa lebih kita punya ini, punya itu. Sibuk kita untuk memikirkan hal itu. Kemudian watakatsurun fil amwal, dan berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Terus lagi harta, terus lagi harta, terus lagi harta. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala beliau menyebutkan orang yang mencari harta itu ada dua golongan. Golongan yang pertama, dia yang mencari hanya untuk menutup kebutuhannya. Yang kedua, dia mencari uang, harta, agar mendapatkan lebih dari kebutuhannya. Lebih dari kebutuhannya, golongan yang kedua. Kalau golongan yang pertama, dia pergi mencari harta, kerja, untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk sekedar cukup saja kebutuhannya. Tapi golongan kedua ini, dia bekerja itu banting tulang dan seterusnya untuk mendapatkan yang lebih dari kecukupannya. Sebenarnya cukupnya mungkin 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tapi bagi dia, saya ingin cari yang lebih banyak. Golongan pertama terpuji. Bahkan digolongkan oleh Nabi SAW sebagai jihad fisabilillah. Kalau dia niatnya untuk apa Pak? Kata Nabi SAW, saat di perjalanan perang, ada sebagian sahabat yang melihat seorang pemuda berbadan kekar. Tapi sedang membala kambing. Kemudian kata para sahabat, seandainya pemuda ini gabung bersama kita ya Rasulullah, itu akan baik, kita pergi jihad daripada dia mengembala kambing. Dia bisa lebih mendapatkan amalan yang lebih mulia, yaitu bergabung dengan kita berjihad. Badannya juga lumayan, kekar gitu, besar. Kata Rasulullah SAW, kalau dia keluar mengembala kambing itu dalam rangka menafkahi orang tuanya yang sudah tua tidak mampu bekerja, sesungguhnya dia fisabilillah. Rasul tekankan bahwasanya dia juga sama amalannya sedang berada di jihad di jalan Allah seperti kita, mencari nafkah. Kalau dia niatkan, kata Rasulullah SAW, untuk menafkahi, membantu orang tuanya yang sudah tidak sanggup lagi bekerja, itu jihad fisabilillah. Kalau dia keluar mengembala kambing, bekerjanya itu untuk menafkahi anak dan istrinya, fahuwa fisabilillah. Sungguhnya dia juga dalam rangka jihad, seperti kita jihad. Nanti Rasul jangan remehkan tema itu. Jangan remehkan tema mencari nafkah dalam pekerjaan. Dan kata Rasul, kalau dia pun keluar, tujuannya hanya agar menjaga dirinya untuk tidak minta-minta kepada manusia, sungguhnya huwa fisabilillah. Sama, dia juga sedang berada di jihad sabilillah, di jalan Allah. Tapi kalau dia keluar, kata Rasulullah SAW, tapi kalau dia keluar kibr dengan kesombongannya, fahuwa fisabilis syaitan. Sungguhnya dia di jalannya syaitan. Jadi artinya mencari nafkah, jihad fisabilillah. Cari nafkah. Memberikan nafkah kepada anak-anak, pada keluarga yang menjadi tanggungan kita, itu bisa berpahala surga Pak. Ini sebelum kita lanjut kalimatnya Imam Al-Ghazali. Menjadi pahala yang dengannya kita bisa masuk surga, memberikan nafkah pada anak istri. Jangan remehkan tema itu. Suatu hari datang seorang ibu kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha di zaman Nabi. Di zaman Nabi masih hidup. Seorang ibu datang dengan menggendong 2 anaknya, Pak. 2 anak yang digendong sama ibu itu.
Kemudian datang ke rumah Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Ummul Mukminin, adakah makanan yang bisa engkau berikan untuk kami? Beberapa waktu kami belum menemukan makanan." Dalam keadaan lapar, sang ibu datang ke rumah Ibunda Aisyah hanya untuk bisa meminta makanan barang sedikit. Akhirnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumahnya. Saat masuk ke rumahnya, kemudian keluar, Ibunda Aisyah bilang, "Di dalam rumahku tidak ada apa-apa kecuali 3 butir kurma ini saja." Rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah turunkan ayat dari langit untuk membebaskan tuduhannya yang dituduh oleh kaum munafik bahwasanya dia telah berzina. Allah turunkan ayat untuk membebaskan tuduhan itu untuk Ibunda Aisyah. Di rumahnya tidak ada makanan kecuali 3 butir kurma. Akhirnya semuanya pun diberikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pada ibu itu. Akhirnya sang ibu mendapatkan 1 butir kurma. 2 anaknya pun masing-masing 1 butir kurma. Tapi namanya anak sedang lapar, Pak. Mendapatkan 1 butir kurma yang memang itu adalah makanan pokok mereka. Biasa mereka makan kurma dan itu makanan yang akan harus dimakan, yang harus ada. Kemudian habis lahap begitu saja. Kemudian 2 anaknya bilang lagi kepada ibunya, "Wahai ibu, adakah makanan lain yang bisa aku makan?" Akhirnya jatah 1 butir kurmanya sang ibu yang mestinya ia makan untuk akhirnya menguatkan tulang punggungnya lagi untuk bisa mencari makanan untuk 2 anaknya itu, sang ibu rela membagi bagiannya 1 kurma itu dibelah 2. 1 untuk anaknya, 1 untuk anaknya yang kedua. Kemudian, "Wahai Ibunda Aisyah, apakah ada makanan lain?" "Tidak ada, wahai ibu." Kemudian ibu itu dengan 2 anaknya pergi. Setelah Rasul pulang ke rumah, akhirnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan cerita itu, kisah ibu ini dengan 2 anaknya kepada Rasul. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajabat biha 'alaihal jannah." Wajib bagi ibu ini atas perbuatannya tadi memberikan nafkah makan kepada 2 anaknya, sampai harus memberikan jatahnya dia untuk 2 anaknya lagi, wajib bagi ibu itu dengan amalan tadi masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi nafkah. Surga dibayar dengan 1 kurma, 1 kurma dibayar. Makanya kata Allah dalam Nabi SAW, jangan kalian mengecilkan 1 amal soleh sekecil apapun. Gak ada amal soleh kecil kalau itu dia lakukan karena Allah. Dan sebaliknya pun benar. Tidak ada amalan besar kalau dia lakukan bukan ikhlas karena Allah SWT. Cuma. Kita kembali kepada ucapan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi yang pertama, dia mencari harta untuk mencukupi ya sebatas kecukupannya dalam sebulan. Dalam hari-harinya. Maka fahuwa fisabilillah, kalau niatnya seperti hadis seorang anak muda tadi yang membawa kambing tadi. Yang kedua, mereka mencari nafkah, mencari harta, mengumpulkan harta, tapi bukan untuk sekedar mencukupinya saja, untuk mendapatkan yang lebih dari kecukupannya. Kata Imam Al-Ghazali, golongan yang kedua ini terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, kalau dengan lebihnya harta yang ia dapat itu dari Allah atas izin Allah, kelebihannya itu ia gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Ia gunakan untuk memberikan pada orang-orang yang membutuhkan, kaum fuqara, kaum masakin, mereka-mereka yang sudah tidak memiliki keluarga, tidak bisa bekerja. Kemudian mereka gunakan untuk menyambung silaturahimnya. Maka jatuhlah ia ke dalam hadis Nabi, fahuwa bi afdalil manazil. Sungguh dia adalah orang yang paling afdal. Hartanya banyak dan dia gunakan di jalan Allah, bertakwa kepada Allah, membawa dirinya untuk senantiasa lebih dekat lagi kepada Allah. Kemudian memberi fuqara masakin.
memberikan kepada anak-anak yatim piatu, membantu mereka-mereka yang terlilit hutang, dan seterusnya. Kemudian untuk menjaga silaturahim keluarganya, maka itu orang terbaik. Tapi jika dia mendapatkan kelebihannya itu hanya untuk sekedar memperbanyak-banyak harta saja, menumpuk-numpuk harta saja, tidak dia keluarkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak juga ia berikan kepada fuqara masakin, tidak juga ia ajak orang-orang kaya sekitarnya juga untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya, tidak juga memperhatikan mereka-mereka yang berada di sekitarnya yang sedang terlilit hutang, tidak memperhatikan anak yatim, tidak memperhatikan anak piatu, tidak memperhatikan orang tua yang sudah tidak memiliki keluarga dan tidak mampu bekerja, tidak juga digunakan hartanya itu untuk menjaga tali saudara silaturahimnya. Sungguh dia orang yang tercela, yang Allah cela dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saya'lamun. Subhanallah. Karena sudah azan, kita azan dulu insyaallah. Satu garis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tapi bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut kembali. Jadi yang diinginkan penulis yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala dalam poin yang kelima ini, beliau mengajari kita bahwa cara orang beriman, cara orang muslim, kita semua beriman kepada Allah dengan rukun yang pertama itu, iman kepada Allah, yaitu dengan cara kita harus mengetahui bahwa seluruh anggota tubuh kita ini harus kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai titipan-titipan yang Allah berikan kepada kita pun itu harus kita gunakan juga dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua itu akan ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah, tapi ibadah juga tidak cukup dengan ibadah saja tanpa ilmu. Ibadah tidak bisa berdiri sendiri sampai akhirnya ibadah itu kita lakukan di atas ilmunya yang Allah ajarkan dalam Quran, yang Nabi SAW ajarkan dalam hadisnya. Ada kisah yang menarik, Pak. Kisah bagaimana iblis dia biasa saja kalau dapat berita bahwa seorang ahli ibadah wafat dari kalangan Bani Adam, seorang ahli ibadah wafat, jika berita itu sampai kepada iblis mah biasa saja. Enggak pesta, enggak hora-hore, biasa saja, ahli ibadah wafat biasa saja. Kata iblis gitu. Tapi ketika nyampe berita kepadanya bahwa ada seorang ahli ilmu yang wafat, baru dia bahagianya bukan main, pesta hora-hore. Disebutkan riwayat ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat ini juga disebutkan dalam kitab Jami' Bayan Fadlil Ilmi wa Ahlihi, buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdul Bar yang membahas tentang keutamaan ilmu dan ahlinya. Di dalamnya beliau sebutkan riwayat yang disebutkan bahwa riwayat ini dari Abdullah bin Abbas. Apa isinya? Bahwa ada beberapa jamaah dari kalangan jin, syaitan, itu datang kepada iblis dan berkata kepada iblis, "Wahai sayyiduna, wahai tuan kami, kenapa engkau itu tidak berbahagia saat ahli ibadah wafat? Tapi jika ahli ilmu wafat, engkau begitu bahagianya, sangat luar biasa. Kenapa engkau tidak bahagia nih? Kalau ada ahli ibadah dari Bani Adam yang mengisi waktunya hanya untuk ibadah di tempat ibadah, sujud dan seterusnya. Ketika dia wafat, engkau tidak bahagia. Tapi jika engkau mendengar seorang ahli ilmu wafat, kau bahagia. Kenapa bisa begitu, wahai Tuan? Kata jamaah jin. Jadi iblis itu nama dari satu jin dari bangsa jin. Kayak kita di bangsa manusia, ada yang namanya Mukhlis, ada yang namanya Andri, dan di bangsa jin ada yang namanya iblis, ada yang namanya Dasim, ada yang namanya Khannas, dan seterusnya. Ini iblis. Akhirnya iblis bilang, jawabannya adalah seperti yang akan kau lihat sendiri. Akhirnya pengikutnya itu dari kalangan syaitan, jin, dibawa.
dibawa untuk menemui seorang ahli ibadah yang sedang beribadah di sauma'ahnya. Sauma'ah itu nama lain musola masjid di umat kita. Sauma'ah tempat ibadah Bani Israel. Sauma'ah. Akhirnya iblis berkata kepada syekh ahli ibadah itu, ya syekh, bisakah saya bertanya satu hal lagi sholat? Dia tetap memperpanjang sholatnya. Kemudian akhirnya syekh, bisa saya bertanya satu hal? Kemudian akhirnya syekh itu selesai dari sholatnya, dari ibadahnya. Kemudian akhirnya iblis bertanya, ya syekh, bisakah Allah menjadikan langit dan bumi beserta isinya itu, Allah jadikan berada di dalam satu baydah ini, telur maksudnya. Bisakah Allah lakukan itu? Membuat langit dan bumi beserta isinya, Allah letakkan dalam baydah telur, satu telur ini. Kata seorang abid itu, ahli bait itu bilang, mustahil, la yumkin, gak mungkin. Ini lihat alam semesta, langit, bumi luas dijadikan sama Allah di dalam satu telur. Gak mungkin. Itu kata seorang abid, ahli ibadah. Dan akhirnya iblis bilang pada bangsa jinnya, para pengikutnya, tidakkah kalian lihat? Sesungguhnya dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapannya itu. Iblis. Kemudian akhirnya iblis membawa pengikutnya lagi kepada seorang ahli ilmu, alim. Sampai disebutkan di riwayat ini, iblis menemukan satu alim, ahli ilmu di halaqahnya, yudahiku ashabahu wa yuhaddits hadithahum. Jadi seorang alim membuat tertawa sahabat-sahabatnya di halaqahnya, kemudian menyampaikan kepadanya ilmu-ilmunya. Akhirnya iblis itu datang ke halaqah tersebut dan minta izin kepada sang alim untuk bisa bertanya, ya syekh, saya bisa bertanya kepadamu? Kata syekh, sang ahli ilmu itu, sal, silakan tanya. Pertanyaan yang sama, ya syekh, mungkinkah bagi Allah, bisakah bagi Allah menjadikan alam semesta ini diletakkan di dalam satu telur? Kata seorang alim itu berkata, jika Allah berkehendak, maka pasti akan bisa. Kemudian kata iblis, kaif, bagaimana itu terjadi? Seorang alim itu berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah telah menghendaki satu hal saja, maka mudah bagi Allah tinggal bilang, berfirman, kun fayakun, maka akan jadi. Kemudian iblis berkata kepada pengikut-pengikutnya, tidakkah engkau lihat jawabannya? Tidak ada yang paling merusak rencana-rencanaku dari seorang ulama. Jadi bagi iblis itu, seorang ulama adalah musuh terbesarnya. Iblis. Musuh terbesar iblis adalah para ulama. Maka kita dipinta oleh Rasulullah SAW untuk mencintai para ulama, bukan untuk memusuhinya. Karena hanya memusuhi ulama adalah iblis beserta pengikut-pengikutnya. Lihat bagaimana iblis permusuhannya kepada Bani Adam. Dalam surat Al-Isra Allah menyebutkan saat Allah usir iblis karena tidak taat kepada Allah. Kemudian kata iblis, berikan aku umur sampai hari kiamat. Kemudian kata Allah, ya aku berikan umur sampai hari kiamat iblis. Kemudian dia bilang kepada Allah. Kemudian Allah abadikan, Allah firmankan itu, Allah kisahkan itu dalam Quran Karim. Iblis berkata, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. La ahtanikanna dzurriyyatahu, keturunan-keturunannya. Apa itu la ahtanikanna? Ada dua taukid penegasan. Mana secara bahasanya la ahtanikanna itu dicekik habis-habisan. Iblis tuh. Janjinya iblis kepada Allah akan melakukan itu kepada seluruh keturunannya Nabi Adam. Dicekik sampai mati, sampai akhirnya dia juga disesatkan sama iblis. Kemudian dibawa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis akan benar-benar menyungkurkan Bani Adam ke neraka. Lihat iblis sampai seperti itu, permusuhan dia kepada kita Bani Adam. Saya akan benar-benar
sungkurkan mereka ini ke dalam neraka Allah. Saya akan buat sesatkan mereka sampai saya cekek. Lihat permusuhan iblis. Yang paling banyak merusak rencana-rencana iblis siapa? Para ulama. Di antara faidahnya, agar akhirnya kita terhindar dari gangguan iblis, jangan jauhkan diri kita dan anak-anak kita dari majelisnya para ulama, menimba ilmu. Itu cara kita menyelamatkan diri kita dari gangguan iblis. Lihat Pak, gangguan syaitan itu nggak normal. Misalnya contoh ada orang yang tidak bangun sholat subuh, itu artinya dikencingin kupingnya jadi toilet. Allah musta'an. Kita lagi tidur, diikat 3 ikatan. Itu kan yang dilakukan oleh iblis, oleh syaitan. Bayi baru lahir saja nangis, itu karena apa? Nabi bilang itu ditusuk sama iblis. Bayi nangis akhirnya. Itu sebagai tanda awal mulanya permusuhan jin dan Bani Adam sejak masih bayi gitu. Beres. Tapi jadi artinya ibadah saja tidak cukup. Kecuali jika ditambahkan dengan ilmu gitu. Sehingga di tema ini, bagaimana cara kita beriman kepada Allah dengan baik dan benar, kita harus tahu bahwa semua yang Allah berikan pada diri kita, anggota tubuh kita, lisan kita, hati kita, harta yang Allah titipkan, itu semua harus dikeluarkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul, katakan ya Rasulullah, sampaikan pada umatmu juga untuk mengatakan kalimat ini. Apa kalimat itu? Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku yang lainnya, wa mamati wa hayati wa mamati, hidupku dan matiku, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita ketahui berikutnya, bahwa semua ini kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhir, di yaumul akhir. Sampai dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah." Tidak akan bergeser tuh 2 kaki Bani Adam saat sudah dihadapkan di hadapan Allah sampai ia ditanya 4 hal. Di antara yang ditanyanya apa? Engkau habiskan waktu mudamu untuk apa? Aku berikan engkau umur, dihabiskan untuk apa? Hartamu nak, engkau ambil dari jalan apa dan dikeluarkan ke jalan yang mana? Itu menjadi pertanyaan. Dan ilmumu, ditanya ilmu. Maka kita harus menimba ilmu. Karena kata Imam sahabat Abu Darda, menimba ilmu akan ditanya, tidak menimba ilmu pun akan ditanya di alam kubur. Jadi kita mau milih yang mana? Pilihlah menimba ilmu, kemudian minta sama Allah agar Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkannya. Karena itu adalah perbuatan para nabi, para rasul, para orang-orang soleh terdahulu. Ditanya tentang ilmumu, nak, sudahkah engkau mengamalkannya? Ditanya semua itu tentang ibadah pada akhirnya. Dan yang paling banyak ditanya dari 4 pertanyaan ini adalah tentang tema harta. Engkau ambil dengan cara apa nak? Cara seperti apa engkau ambil hartamu itu? Kemudian engkau keluarkan dengan cara yang seperti apa nak? Engkau keluarkan kemana hartamu itu? Tentang umur sekali. Umur di masa muda sekali tanya. Ilmu ditanya tentang bagaimana engkau telah mengamalkannya. Saat Allah bertanya tentang harta, 2 kali Allah bertanya. Di antara urgensinya kita melakukan ibadah, Pak. Ini kita sudah mulai masuk pembahasan urgensi ibadah bagi kita semua. Dalam surat Al-Muddatsir, para malaikat bertanya kepada penghuni neraka Sakor, "Ma salakakum fi Sakor?" Apa yang membuat kalian itu masuk ke neraka Sakor?
Para penghuni neraka Sakor berkata, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu nggak pernah sholat. Tuh para penghuni neraka Sakor. Allah hadirkan, Allah firmankan dialog ini dalam Al-Quran. Karena Allah menginginkan kemudahan bagi kita. Menginginkan kebaikan bagi kita. Allah sampai harus hadirkan dialog ini. Dialog malaikat bertanya kepada para penghuni Sakor. Ma salakakum fi Sakor? Apa yang membuat kalian itu masuk ke neraka Sakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami gak pernah sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami juga belum pernah memberikan makan kepada kaum fuqara dan masakin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami pun dahulu saat di dunia selalu ikut bersama orang-orang yang mencela, yang mengejek agama. Hatta atanal yakin. Itu semua kami lakukan sampai datang kematian kepada kami, belum bertobat. Dia lakukan itu semua sampai datang ajalnya dan dia belum bertobat. Itu yang membuatnya masuk ke neraka Sakor. Tidak sholat, tidak memberikan makan pada fuqara masakin yang ada di sekitarnya, tidak mengajak orang-orang juga untuk memperhatikan mereka, tidak memperhatikan anak yatim. Kemudian yang ketiga, mengejek agama dan seterusnya. Nabi SAW saat perang Khandaq, teman-teman. Perang Khandaq itu terjadi di tahun berapa? 5 Hijriah. Perang Ahzab. Nabi SAW diserbu oleh 10.000 pasukan musuh, musyrikin dan Yahudi. Di momen itu, cuma satu hal doang yang buat Nabi marah. Nabi belum pernah marah dengan marah sebesar itu, sampai berdoa laknat kepada kaumnya yang tidak beriman. Sebabnya apa yang membuat Nabi marah? Ada yang tahu? Di perang Khandaq yang sangat membuat Nabi marah sampai harus Nabi berdoa, doa isinya laknat kepada kaumnya yang tidak beriman. Itu kan jarang kita dapati. Nabi SAW melaknat kaumnya, jarang banget kita dapati. Tapi baru di momen itu saja Nabi marah sebesar itu dan sampai melaknat kaumnya yang tidak beriman. Di perang Badar nggak ada Nabi seperti itu. Di perang Uhud nggak ada Nabi seperti itu. Baru terjadi di perang Khandaq. Di perang Hunain Nabi nggak melakukan itu juga. Di Fathu Makkah saat ada Zubair bin Awam bilang saat Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, kata Zubair, hadza yaumul malhamah. Ini adalah hari pembalasan. Nabi langsung marah, Pak. Padahal Nabi di saat itu keadaannya lagi ingin membuka kota Mekah. Ketika Zubair bilang, hadza yaumul malhamah. Ini adalah hari pembalasan. Kata Nabi, kadzabta. Kau berbohong, wahai Zubair. Sungguhnya hari ini adalah yaumul marhamah. Make ro, bukan make lam. Yang pertama, malhamah, pembalasan. Kalau kata Nabi, marhamah, make ro, rahmat, kasih sayang. Saat membuka kota Nabi, kota Mekah, itu marhamah, kasih sayang. Belum pernah terjadi. Di perang Taif nggak terjadi juga. Cuma di perang Khandaq Rasul marah sejadi-jadinya. Sebabnya apa? Ada yang tahu? Seketika itu datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di penghujung waktu sholat asar, sudah habis, ujung banget. Datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hampir saja saya belum bisa sholat asar. Kata Umar begitu. Kecuali di akhir-akhir waktu sholat asar. Kemudian Rasul berkata, adapun diriku belum sholat wahai Umar. Celakalah mereka. Rasul marah. Marahnya Rasul cuman karena apa? Saat waktu sholatnya menjadi terganggu. Rasul nggak bilang jumlah mereka terlalu banyak, mereka mau ngapain sih perangnya kita, enggak. Rasul marah ketika mereka membuat Rasul tidak bisa salat. Ya Rasulullah, tidakkah engkau marah tentang hal yang lain? Salat mah mungkin saat peperangan, mungkin ada rukhsah dan seterusnya, enggak bagi Rasul.
Rasul cuma marah di tema itu. Saat orang-orang musyrikin terus menyibuki Rasul, melempar panahnya sampai waktu sholat asar habis. Yang Rasul marah bukan karena serangannya mereka, tapi karena mereka ini menghalangi saya sholat asar. Lihat Rasul sampai langsung melaknat kaumnya saat itu. Mana Allahu kuburahum wa buyutahum naro. Itu laknatnya, doa dari Rasul. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah mereka dengan api-api nerakanya. Baru kali itu Rasul semarah demikian. Sebabnya apa? Karena Rasul tidak bisa sholat. Gitu. Kemudian riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita sampai jam 8 ya. Sampai jam 8 masih aman teman. Masih aman. Beberapa orang udah sering nengok-nengok jam. Sampai jam 8, insya Allah masih ada 15 menit lagi. Kita sisakan waktu untuk Allah SWT. Ini suatu hal yang paling ditakuti sama iblis, yang dibenci sama iblis. Saat Nabi Yusuf sudah menjadi menteri di Mesir saat itu, yang padahal kakak-kakaknya itu sudah membuangnya ke sumur, dia dijual di pasar perbudakan, jadi hamba saya yang disisa di istana dan seterusnya. Tapi saat dia sudah bebas merdeka jadi menteri, dia bilang ke orang-orang bahwa yang membuat dia seperti itu bisikan syaitan kepada kakak-kakaknya. Dia tidak menyalahkan kakak-kakaknya, tapi yang dia salahkan siapa? Syaitan yang dia salahkan. Oleh karenanya akhirnya untuk akhirnya kita bisa lawan syaitan, segala keburukan itu terjadi karena waswas syaitan. Kemudian iman kita yang lemah akhirnya mengikuti waswas syaitan itu. Dan cara akhirnya agar kita terbentengi dari godaan syaitan, ilmu. Nanti mungkin pekan depan kita akan sebutkan. Kenapa kaumnya Nabi Nuh, itu kan kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Sebabnya apa? Di antaranya, ilmu tidak lagi dijaga, tidak lagi diwariskan, tidak lagi diramaikan, ditinggal. Itu nanti kisahnya mungkin di pekan-pekan berikutnya. Kita kembali. Kita masih membahas tentang urgensi ibadah bagi kita semua. Poin berikutnya ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saat itu Anas bin Malik bilang, saat kami sedang berada di sisi Nabi di Masjid Nabawi, tiba-tiba ada datang seorang Arab Baduy datang ke Nabi SAW. Kemudian orang itu berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, asabtu haddan min hududillah." Ya Rasulullah, sungguhnya aku telah melakukan satu dosa yang dengannya harus dikenakan had, hukuman pidana syariah. Dan had itu, saat bicara tentang had, hudud, dalam fikih jinayat, orang yang mencuri tangan dibuntung. Orang yang berzina belum menikah dia dipecut 100 kali, itu had. Orang yang berzina dia telah menikah dia dirajam. Begal itu dipotong sebelah-sebelah tuh. Tangan kanan dipotong, kaki kirinya dipotong, itu hukum orang yang quta'ut tariq, yang memotong perjalanan orang kemudian mengambil harta kita atau bahkan mencabut, membunuh kita di jalan. Itu quta'ut tariq, bahasa kita hari ini begal. Gitu. Hukumnya dalam Islam seperti itu. Had, orang ini bilang, "Ya Rasulullah, asabtu haddan min hududillah." Ya Rasulullah, celaka saya. Saya telah melakukan satu dosa yang wajib dikenakan had. Had itu tadi hukuman seperti itu. Si aman teman-teman? Si aman? Nah ini udah mulai ngantuk nih. Si aman ya? Ya Rasulullah, asabtu haddan min hududillah. Kemudian kata Anas bin Malik, saat itu Rasul hanya melihat kepada orang itu saja. Hadis Bukhari nomor 6823, Muslim 2764. Rasul hanya melihat kepada orang itu saja. Kemudian kata Anas bin Malik, tidak lama Rasul tidak bicara apa-apa. Tidak lama dari itu Bilal yu'adzin, azan, kumandang azan. Kemudian akhirnya Rasul salat. Setelah Rasul salat, Rasul menghadap kepada para sahabat seperti biasa, kemudian berzikir. Dan Rasul saat itu masih diam saja.
Kemudian Anas bin Malik bilang, setelah itu laki-laki tadi datang lagi ke Rasul, ya Rasulullah, asabtu haddan min hududillah. Ya Rasulullah, aku telah wajib dikenakan had, bersihkan diriku dari dosa itu. Sahabat saat ngedengar had itu tadi potong tangan, antara dirajam, dia melakukan perzinahan, antara dia diusir dan seterusnya. Dan hukuman orang-orang yang melakukan LGBT itu dilempar dari gunung tinggi, dilempar ke terjun. Hukumannya dalam Islam. Kalau itu diberlakukan, gak ada lagi yang berani. Gak ada lagi yang berani. Orang yang mencuri potong tangan kalau mencapai nisab, ayam mah, singkong mah, gak ada nisab. Ada nisabnya. Sehingga cerita orang itu bilang, bersihkan aku dari dosa ini ya Rasulullah. Sahabat ngedengar had, itu langsung dalam pikirannya, dosa apa ini? Akhirnya Rasul bilang, teman-teman. Rasul bersabda apa? Sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, hal tawadda'ta wudu'ana? Apakah engkau tadi berwudu dengan wudunya kita? Qala na'am. Arbadi itu bilang iya. Dan Rasul tanya lagi, wa hal shallaita ma'ana? Dan apakah engkau tadi salat berjamaah bersama kami? Qala na'am. Arbadi itu langsung bilang iya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhhab, pergilah nak. Sungguhnya Allah telah mengampuni dosamu." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at." Ayat sebelumnya kan membahas tentang aqimis sholata min zulafail nahar. Dirikanlah salat di siang hari dan di malam hari. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sungguhnya amalan-amalan hasanat itu menghapus keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan. Salat. Keutamaan kita berwudu dengan wudunya Nabi. Salat dengan salat seperti Nabi salat dan berjamaah. Itu bisa menghapus dosa yang dilakukan oleh kita. Kisah yang kedua nih Pak. Urgensinya ibadah bagi diri kita nih. Kisah yang kedua. Kisah yang terjadi pada Hajjaj ibnu Yusuf. Rahimahullah. Apapun ceritanya kita mendoakan dia rahimahullah. Dia orang muslim. Tapi betapa banyak para sahabat yang dipenggal lewat tangannya. Tapi dia juga memiliki satu karya untuk Islam. Negeri Kufah saat itu berantakan, hancur dan seterusnya. Baru lempeng saat gubernurnya adalah Hajjaj ibnu Yusuf. Orang-orang Kufah, hadis Nabi kalau datang segini, masuk ke Kufah, keluar dari Kufah langsung segini hadisnya. Dia ada-adain hadis Nabi SAW. Hajjaj ibnu Yusuf saat itu memanggil Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab, dari Abdullah anaknya Umar. Salim anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Jadi Hajjaj saat itu manggil Salim beserta ayahnya. Siapa ayahnya Salim? Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Suruh masuk menghadap kepada Hajjaj bin Yusuf. Saat Salim dan Abdullah ayahnya masuk, mereka terkaget, dibuat kaget karena melihat adanya satu orang yang sedang duduk, tangannya diikat, kakinya diikat, kepalanya ditutup, dibungkus. Ternyata dia adalah salah satu lawan politiknya Hajjaj bin Yusuf. Dia tertuduh menyerang pemerintahannya. Dia tertuduh mendemo pemerintahannya, kekuasaannya dan seterusnya lah. Sehingga orang itu akan dieksekusi mati oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi masalahnya apa? Hajjaj justru mintanya ke Salim untuk mengeksekusi mati orang ini. Salim saat itu putranya Abdullah bin Umar yang datang menghadap Hajjaj dengan ayahnya itu Abdullah bin Umar. Sampai Abdullah bin Umar terbuat tidak bisa berbicara apa-apa. Karena tahu Hajjaj bin Yusuf banyak sahabat dipenggal lehernya. Hajjaj bin Yusuf salah sedikit melayang leher. Abdullah bin Umar juga merasa
Tapi ini anaknya yang diminta. Gimana sih kita kalau selaku ayah mendapati anak kita diperintahkan untuk melakukan hal itu? Gimana hati kita? Anak kita apakah akan membunuh orang ini? Gitu. Singkat cerita, Salim justru malah bilang ke Hajjaj bin Yusuf, ya Hajjaj, berikan pedangmu itu sini. Abdullah bin Umar, wahai hak, celaka anda wahai Salim. Tapi kata Salim, wahai ayah, jangan sampai akhirnya Hajjaj malah membunuhmu. Pembelaan seorang anak pada ayahnya. Abdullah bin Umar gak bisa melakukan apa-apa. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Akhirnya diberikanlah pedang itu kepada Salim. Perintah yang kedua lebih repot dari Hajjaj itu. Wahai Salim, janganlah engkau eksekusi itu sampai ajudanku memanggil seluruh masyarakat biar melihat eksekusi ini. Subhanallah. Di depan masyarakat. Eksekusi ini harus dilakukan oleh Salim. Akhirnya Salim masih memberikan sikap tenang agar ayahnya tidak khawatir. Baik, saya akan lakukan itu. Akhirnya diberikan pedangnya, diambil oleh Salim. Kemudian orang itu dibawa keluar. Saat masyarakat sudah dipanggil untuk melihat eksekusi mati pemuda ini, Salim bilang kepada pemuda ini. Saat dibuka tutup kepalanya, Salim bilang, ya rajul, wahai pemuda, hal sallaita subha? Apakah hari ini engkau telah salat subuh? Dalam riwayat lain, apakah hari ini engkau telah salat subuh berjamaah? Kemudian kata orang itu, wallahi sallaitu subha jamaah. Demi Allah hari ini aku telah salat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu Salim masuk ke ruangan Hajjaj. Kemudian Hajjaj bilang Salim, ya Salim, qataltahu, kau sudah membunuhnya, kemarikan pedangnya. Dan diberikan pedang itu kepada Hajjaj, kemudian Hajjaj marah besar Hajjaj itu. Karena tidak melihat adanya darah di pedang tersebut. Kemudian Hajjaj langsung tahu, apakah engkau tidak mengeksekusinya? Ini bisa membuat dua orang ini dipenggal. Tapi akhirnya dengan keberanian Salim Allah kokohkan hatinya saat itu, Pak. Dan tentu tidak ada yang bisa mengkokohkan hatinya Salim saat itu untuk bisa berkata yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Kecuali ibadah-ibadahnya. Akhirnya Salim bilang, wahai Hajjaj, tidak mungkin aku membunuh orang yang di hari itu dia telah melakukan sholat subuh berjamaah. Kenapa bisa begitu? Kata Hajjaj. Dia adalah begini-begini, ya Hajjaj. Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda melalui lisan ayahku Abdullah bin Umar. Nabi SAW bersabda, man shala subha fahuwa fi dhamanillah. Siapa yang sholat subuh, sungguhnya dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya aku benci dan tidak akan mungkin membunuh seseorang yang sedang berada di jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hajjaj di dalamnya ada keimanan, dia penghafal Quran, Pak. Dulu dia mengajar anak-anak muslimin untuk bisa baca Quran, bisa menulis. Dia punya karya luar biasa di generasi Islam. Akhirnya keimanannya itu pun membuat Hajjaj berkata, sodaqta ya Salim. Kau benar wahai Salim. Kau benar wahai Salim. Pergilah dan bebaskanlah orang itu. Dibebaskan akhirnya. Karena apa? Sholat ibadah pada Allah. Urgensinya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena waktu dan takdir Allah yang memisahkan kita, masih banyak kisah-kisah yang ingin kita sampaikan tentang urgensinya ibadah, dan sebenarnya masih ada pembahasan makna ibadah, rukun ibadah, contoh-contoh ibadahnya para nabi, para sahabat, kemudian akhirnya syarat-syarat diterimanya ibadah, luasnya makna ibadah, itu menjadi pembahasan kita yang mungkin nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Mari sama-sama kita cukupkan majelis kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain bisa bantu tim media untuk merapikan. Jazakumullah khair.